maut dan kunci, segala kunci maut sekarang siapa yang pegang? Siapa saudara-saudara? Tuhan Yesus. Haleluya. Maka berbahagialah saudara dan saya yang adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang berjuang di akhir zaman ini, yang adalah orang-orang remnant yang sudah berjuang sampai sekarang ini. Terus kita berjuang, di mana kita hanya mau ikut Tuhan Yesus saja, juru selamat yang menderita. Ada haleluya saudaraku, ya. Kita tidak mau ada urusan dengan juru selamat di masa pandemi, tidak ada. Begitu saudara-saudara ya. Kalaupun memang sudah pernah ada yang pernah karena ketidaktahuan menerima juru selamat di masa pandemi, maka saya tahu banyak saudara sudah bertobat kepada Tuhan Yesus karena tidak boleh mendoakan juru selamat. Sedangkan istri aja nggak boleh didoakan, masa juru selamat bisa ada dua? Gitu ya. Pak Pendeta jangan ngejek, ini bukan ngejek, ini mengatakan kebenaran. Yesaya 43:11 berkata, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Lalu kita sudah melihat di akhir zaman ini sudah 3 tahun. Ada sebuah ayat yang berkata, Wahyu 18:23, dan oleh parmakeiamu semua bangsa disesatkan. Parmakeia adalah akar kata dari farmasi, itu bahasa Yunaninya parmakeia. Dan oleh farmasimu semua bangsa disesatkan. Ternyata ada barang farmasi bukan menyembuhkan tapi menyesatkan. Ditulis di dalam Alkitab kita. Lalu waktu dia datang barang farmasi ini, saudaraku, dia diumumkan di media sosial di mana-mana. Menanti kedatangan juru selamat di masa pandemi. Tidak boleh. Hanya Tuhan Yesus juru selamat. Banyak orang merayakan, Paskah, merayakan Jumat Agung. Kami, kami memegang juru selamat. Yesus yang sudah menderita bagi kami. Benar. Tapi kita memegang Yesus dan hanya Yesus. Tidak mau berhubung dengan juru selamat di masa pandemi. Kalau sudah pernah kena sekali, 2 kali, sudah bertobat. Kan begitu, ada haleluya. Begitu, ini ini penyesatan yang ada di akhir zaman sangat berbahaya. Alkitab juga berkata saudara bahwa itu adalah tanda binatang. Kok begitu Pak Pendeta? Iya. Tanda binatang itu kalau kita nggak terima, dia sebabkan tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Dulu itu begitu, tidak bisa naik pesawat, tidak bisa ke mall, tidak bisa teruskan pekerjaan, bisa dipecat, tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa sekolah lagi. Ini putri saya harus pindahkan. Karena ada sebuah sekolah yang notabene sekolah Kristen. Lalu berkata, putri bapak tidak bisa lagi di sini karena tidak menerima juru selamat di masa pandemi, tidak menerima tanda binatang. Baguslah, kami nggak mau terima kok. Kami pindahkan putri kami. Haleluya saudaraku. Bukan begini, aduh kasihannya kami. Enggak saudara-saudara. Bayar harganya. Ada haleluya saudara. Pindah kami. Ini dulu juru selamat di masa pandemi ini mengerikan. Cuman dulu orang nggak tahu kenapa, overconfidence. Terlalu percaya diri, udah nggak apa-apa, terima aja. Sama mungkin seperti Hawa kan gitu. Masa sih ini hanya buah? Masa buah bisa bikin kita jatuh? Kan kita yang berkuasa, take dominion atas semua ciptaan ini. Overconfidence, ngobrol sama ular. Itu juga di akhir zaman ini, terlalu percaya diri, nggak apa-apa ini. Akhirnya zaman dulu kita masih ingat, yang menentukan boleh nggak kita pergi ke gereja, bukan lagi juru selamat Yesus yang menderita, yang kita rayakan kebangkitannya hari ini. Dulu itu yang kasih persyaratan juru selamat di masa pandemi. Kamu nggak punya ini, kamu nggak boleh ke gereja. Begitu jelasnya tipu muslihat iblis. Tapi banyak orang yang tidak bisa melihatnya. Hari ini saudara, lihat saudara, yang itu barang tersebut sangat berbahaya, bisa mencabut nyawa. Sekarang tuh gitu di mana-mana. Justru orang-orang yang sakit ya, orang-orang tua yang sakit yang tidak terima itu, umur panjang baik-baik saja, hanya sakitnya aja dirawat. Tapi masih muda-muda, loh kemarin kan, iya baru kemarin telepon, baru kemarin ketemu, sudah apa? Nah, kalau enggak jantung, stroke, kalau enggak kena organ-organ dalam tubuh yang sudah langsung anjlok, langsung tinggal 5%, langsung tinggal 10%,
fungsi-fungsinya itu. Itu yang terjadi. Tidak ada orang punya mimbar yang ngomong begini. Saya sendiri nggak tahu kenapa saya harus bicara begini. Saya rasa ini urapan khusus buat saya untuk menyampaikannya. Saya sangat, maksud saya begini, bukan hebat-hebatan, enggak. Ini tugas saya. Kalau saya nggak bilang ini, nggak pernah kedengaran ini. Makanya saya berdoa sama pelan-pelan, Tuhan doakan saya supaya saya berani menyampaikan firman Tuhan. Haleluya saudaraku, ya. Ya, begitu. Nah, karena dia sangat berbahaya, maka saya berseru-seru sampai hari ini. Bisa menghapus nama kita dari kitab kehidupan? Bisa. Bisa apa? Bisa mengikat kita sampai Tuhan Yesus datang. Dan yang terakhir, ini yang bahaya. Kalau menunda-nunda bertobat, ini bisa mencabut nyawa. Makanya hari ini, sudah dengarkan firman Tuhan, dalam kebaktian ini yang ada di internet, jangan tunda-tunda, berlari sama Yesus, bertobat sungguh-sungguh, dan serahkan diri kita sama Tuhan Yesus. Bertobat dari mana Pak Pendeta? Bertobat, karena saya sudah pernah menerima tanda binatang Tuhan, saya nggak tahu bahwa itu sangat berbahaya, bahwa itu tanda binatang, saya nggak tahu Tuhan. Pendeta aku nggak bilang-bilang, saya beritahu. Di mimbar yang Tuhan kasih sama saya ini, saya sudah, itu saja berita saya. Kalau pendeta saudara nggak mau bertobat, saudara selamatkan diri saudara, selamatkan sisi rumah saudara. Ada haleluya? Ya. Pendeta saudara tidak pernah mati buat saudara, gereja saudara tidak pernah mati buat saudara, sinode saudara nggak pernah mati buat saudara, apalagi ketua sinode saudara. Tapi Tuhan Yesus mati, hari ini bangkit. Dia pegang semua kunci-kunci maut, segala kunci maut, supaya saudara selamat. Makanya dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal 16 atau pasal 14 dikatakan, ada malaikat yang terbang dan